Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Jumpa kembali di Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 12 Maret 2025. Pembacaan kita hari ini terdapat di kitab Ayub, pasal 1, ayat 6 sampai ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Allah yang baik, Bapa yang begitu setia dalam kehidupan kami, bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam yang boleh kami lewati. Kami boleh tidur dengan nyenyak dan pagi ini kami dibangunkan dengan tubuh yang penuh kekuatan. Melandasi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat menghayati firman-Mu dengan baik. Bersabdalah ya Bapa, kami sedia mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terdapat di kitab Ayub pasal 1, ayat 6 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin, firman Tuhan. Renungan kita hari ini diberi judul Pergumulan yang menguji iman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, banyak kisah inspiratif dari perjalanan hidup orang sukses. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan hidup, kemudian merangkak hingga sukses. Dari orang yang tidak punya apa-apa, menjadi orang yang memiliki segalanya. Sangat jarang sekali kisah inspiratif tentang orang sukses yang kemudian menjadi tidak punya apa-apa. Akan tetapi, di Alkitab terdapat kisah inspiratif tentang seorang yang sukses tetapi mengalami kesulitan hidup. Siapakah orang itu dan apa yang menginspirasi kita dari kisahnya? Sesuai pembacaan kita pada hari ini disebutkan, Ayub adalah seorang yang kaya raya, juga memiliki keluarga yang bahagia. Ia seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Kesalehannya itu hendak diuji oleh iblis yang meminta langsung izin kepada Allah. Nah, dengan kepercayaan yang sungguh pada iman Ayub, maka Allah mengizinkan iblis menguji iman Ayub. Bukan ujian yang sederhana yang diberikan. Ternyata iblis mengambil seluruh harta benda, hewan ternak, hasil panen, dan para pekerja Ayub. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Iblis juga menghabisi nyawa anak-anak Ayub. Nah, pergumulan ini terjadi begitu cepat dan sangat menghantam iman Ayub. Iblis sangat yakin bahwa dengan pergumulan yang berat itu, Ayub akan meninggalkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata respon Ayub sungguh di luar perkiraan iblis. Ayub dengan imannya yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Ayub sadar bahwa semua milik yang ia miliki itu adalah milik Tuhan. Pergumulan itu justru membuat iman Ayub semakin kuat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita semua tidak pernah luput dari pergumulan hidup. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, kisah Ayub ini memberikan kita inspirasi, menginspirasi kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan dalam mengarungi badai kehidupan. Tuhan ingin agar iman kita semakin kuat menghadapi setiap pergumulan yang kita alami, menghadapi ujian kehidupan yang mungkin tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan harian kita pada hari ini, mari bersama-sama kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu senantiasa setia atas hidup kami. Ajar kami, ya Tuhan, untuk tetap setia, beriman, bahwa meskipun banyak pergumulan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami dan berikan kami hikmat untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kiranya hidup kami senantiasa selalu berkenan
di hadapan Tuhan. Ya Bapa, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami dalam melakukan setiap aktivitas yang kami lakukan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.